Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Matkul Pengantar Hukum Indonesia yang diampu oleh Bapak Dosen Muhammad Bustomi SHMH. Perkenalkan, nama saya Muhammad Majid. Saya Ahmad Minan Rois. Saya Raden Ajeng Masayu. Saya Sukaryono. Dan di sini kami akan menjelaskan materi dalam pengantar hukum Indonesia yang berjudul Sejarah Hukum dan Politik Hukum Indonesia dan Pembinaan Hukum Nasional. Sejarah hukum dan politik hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia tersendiri terbentuk dari perpaduan antara hukum adat, hukum kolonial Belanda, dan hukum pasca kemerdekaan. A. Masa VOC. Masa VOC terjadi pada tahun 1602 sampai 1799. VOC diberi hak kebebasan oleh Belanda untuk membuat aturan di wilayah jajahannya sendiri. Lalu, Gubernur Jenderal VOC mengeluarkan plakat yang dikodifikasi dalam Statuta Batavia. Statuta Batavia sendiri adalah kodifikasi hukum yang dibuat VOC untuk orang-orang Eropa yang tinggal di Batavia. Lalu, hukum VOC berlaku berdampingan dengan hukum adat dan hukum asing lainnya. B. Masa Hindia Belanda. Masa Hindia Belanda terjadi pada tahun 1800 hingga 1942. Setelah VOC bubar, wilayah kekuasaan beralih di tangan pemerintah Hindia Belanda lagi. Jadi otomatis peraturan-peraturan yang dibuat VOC juga bubar. Lalu di masa ini juga muncul banyak peraturan yang menjadi dasar hukum Indonesia pada masa sekarang. Lalu pada masa Hindia Belanda juga banyak membuat undang-undang, yaitu Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum dan politik hukum. C. Masa penjajahan tentara Jepang. Di masa Jepang, hukum Hindia Belanda berlaku selama tidak bertentangan dengan kekuasaan Jepang. Politik hukum adalah arah pembentukan hukum sesuai kebutuhan masyarakat. Di masa kolonial, sistem hukum bersifat dualistis, yaitu hukum Eropa untuk orang Eropa, hukum adat untuk pribumi, berdasarkan AB, RR, dan IS setelah kemerdekaan. Undang-Undang Dasar 1945 membuka kodifikasi hukum nasional, tapi terhenti setelah Dekret 5 Juli 1959 yang mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya penataan hukum nasional terus berlanjut hingga kini. Pembinaan hukum nasional. Pembinaan hukum nasional adalah upaya membangun sistem hukum sendiri yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Setelah proklamasi, para sarjana hukum mengusulkan pembentukan lembaga khusus. Hingga pada tahun 1958, lahirlah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional. Tugas utamanya menyiapkan rancangan peraturan, mengganti hukum kolonial yang tidak sesuai, serta menyusun aturan untuk hal-hal baru. Dasar pokok hukum nasional adalah Pancasila, dengan asas pengayoman, gotong royong, kekeluargaan, toleransi, dan anti kolonialisme. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 kemudian menambahkan asas lain seperti kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kepastian hukum, hingga keseimbangan. Prinsip penting dalam pembinaan hukum nasional antara lain, hukum ditulis agar pasti, hukum tidak tercepat berlaku, hakim membimbing perkembangan hukum lewat jurisprudensi, dan verifikasi dilakukan di bidang tertentu. Perdata, pidana, atau acara. Hukum pidana diarahkan untuk unit terhukum, peradilan, persederhanaan, serta pemula serta adanya perlindungan hak asasi. Pokok penting dalam hal ini adalah hak sebagai yang mengganti simbol keadilan menjadi pohon beringin pengayoman, memperkenalkan konsep lembaga masyarakat, dan menghasilkan hukum kolonial hanya sebagai pedoman, bukan kitab undang-undang baru. Pembinaan hukum nasional berarti tidak hanya membuat hukum baru, tapi juga menyesuaikan hukum lama sesuai dengan Pancasila dan kepentingan bangsa. Hukum Indonesia diarahkan ke saat modern, yaitu sistem hukum nasional,
Volkswagen terbuka terhadap perkembangan dan tertolak istiadat. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Tata hukum Indonesia tidak dapat lepas dari pembahasan sejarah perkembangan tata hukum Indonesia sejak kekuasaan VOC. Penjajahan Hindia Belanda sampai kejagaan di bala tentara Jepang. Pembinaan hukum itu artinya tidak saja membuat yang baru, namun juga menyesuaikan hukum yang ada di masyarakat. Di dalam negara Republik Indonesia akan hanya dikenal satu hukum, yaitu mengabdi kepada kepentingan nasional. Bahwa hukum yang akan dilakukan adalah hukum modern, menggunakan kemampuan secara sesuai dengan kebutuhan, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Konsentris, artinya satu tangan yang mengatur atau yang membuat suatu perundang-undang. 2. Convergent, artinya hukum Indonesia bersifat terbuka. 3. Tertib, untuk menempatkan pada pasal 163 IS, penduduk Hindia Belanda dibedakan menjadi 3, yaitu golongan Eropa, 2 golongan Putra, dan 3 golongan Timuran. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan apabila ada yang salah mohon bisa dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.